Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi di channel Warung Santuy. Oke, di video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Signers yang rilis pada tahun 2007 silam lalu. Film ini mengisahkan tentang seorang dokter beserta para suster yang akan menjual organ tubuh manusia di sebuah pasar gelap. Namun salah satu suster tersebut mengancam akan menguak aksi buruk dokter ini karena dirinya tak kunjung dinikahi oleh sang dokter yang telah berjanji padanya. Ya, bagaimanakah kisah kelanjutan dari film ini? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke isi filmnya. Di awal film terlihat di mana terdapat sekumpulan suster yang sedang menerkam seorang suster yang lain. Ya, suster yang dikeroyok tersebut mengancam bahwa dirinya akan melaporkan karena mereka menjual mayat pasien ke pasar gelap atau black market. Sekumpulan suster tersebut menangkapnya dan menahannya di atas kasur tidur pasien, lalu menancapkan benda tajam ke suster tersebut, sehingga membuat suster tersebut pun tewas. Setelah itu, terlihat seorang dokter yang sedang menelpon klien yang ingin membeli mayat tersebut. Lalu ada 4 orang suster terlihat sedang membersihkan mayat itu. Dan terlihat pula terdapat 2 suster yang terlihat tampak syok melihat kejadian tersebut. Setelah 7 hari kemudian, dokter tersebut menelpon kembali kliennya karena klien tersebut ternyata tidak mengambil mayatnya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian tiba-tiba dokter melihat sebuah foto wanita yang dibunuh saat kemarin. Dan dokter tersebut seperti teringat masa lalu dengan wanita itu. Ternyata wanita yang difoto tersebut yang bernama Tahwan ingin menikah dengan dokter tersebut. Tidak lama kemudian datanglah suster yang bernama Nuk, yaitu adik dari suster Tahwan yang ternyata berprofesi sebagai suster juga. Di depan telepon umum, si dokter itu memasang wallpaper handphonenya dengan wajah si Nuk. Setelah itu, dari tempat telepon umum, si dokter ini pun akhirnya masuk ke sebuah gedung untuk merayakan penghargaannya karena dinobatkan sebagai dokter terbaik pada saat itu. Sementara di rumah sakit, para suster tersebut terlihat sedang asik berbincang-bincang santai. Di sana terdapat suster yang bernama Ae yang hobinya sangat menyukai dandan. Lalu ada Jo yang hobinya melepeh makanan. Lalu Yim yang hobinya sangat menyukai olahraga. Lalu ada Nuk yang merebut dokter dari Tahwan. Serta Am dan On, pasangan suster yang hobinya ternyata suka sesama jenis. Pada saat malam hari, Ae yang hobinya dandan terlihat sedang memotong majalah bergambar perhiasan dan memakainya karena dirinya ingin terlihat cantik, namun dia tidak mempunyai uang untuk membeli perhiasan. Tapi tiba-tiba saja saat Ae sedang memakai potongan gambarnya, Ae merasakan bahwa dirinya sedang dicolek lehernya dari arah belakang. Namun Ae tak peduli dengan hal itu dan ia melanjutkan untuk memasangkan potongan gambar tersebut. Tapi saat Ae sedang memakai potongan gambarnya, potongan gambar tersebut jatuh dan menyelip ke tengah-tengah badan Ae dan dia berusaha untuk mengambilnya. Setelah selesai memakai semua potongan gambar perhiasan tersebut, Ae pun melihat ke cermin dan melakukan pose layaknya dirinya yang sangat cantik memakai potongan gambar tersebut. Tapi tiba-tiba saat Ae sedang melihat cermin, terlihat dari pantulan cerminnya Ae melihat seperti ada yang memegang pipinya dari arah belakang. Sontak Ae pun kaget dan ketakutan karena tiba-tiba dari tasnya terdapat sosok yang mengerikan yang sedang merayap ke arah si Ae. Namun saat Ae yang sedang berusaha mengambil sebuah gunting, sosok mengerikan itu pun tiba-tiba menghilang. Lalu Ae pun lari ketakutan ke arah lorong rumah sakit dan dia memegang sebuah batang besi. Namun ketika Ae ingin melepas genggaman dari batang besinya, Ae mengalami kesulitan. Kemudian Ae pun melihat ke arah lorong dan terdapat suster Tahwan yang berubah menjadi hantu tiba-tiba menghampiri dan mencekik si Ae.
Sementara itu di ruangan para suster terlihat Am dan On, pasangan sesama jenis, sedang seru bermain pok ame-ame. Lalu si Jo yang hobinya melepeh makanan sedang mengintip si Yim yang terlihat sedang melakukan olahraga. Yim pun marah terhadap Jo yang tiba-tiba mengintip dirinya, lalu mengusir si Jo dan lanjut melakukan hobinya yaitu olahraga. Namun tanpa diduga, kaki Yim terlihat seperti ada yang menariknya hingga membuat dirinya terjatuh. Yim yang merasa kesal dan bete, dia pun memutuskan untuk hendak pergi mandi. Lalu saat Yim sedang menggunakan sampo tersebut bukan mengeluarkan sabun, melainkan sebuah rambut yang panjang. Namun sepertinya Yim tidak menyadarinya akan hal tersebut. Setelah Yim selesai mandi, Yim pun melanjutkan hobinya untuk berolahraga dengan mengangkat sebuah barbel. Tiba-tiba saja barbel yang sedang digunakan Yim terbang atau melayang dan menyerang ke arah si Yim. Kemudian dengan anehnya tiba-tiba si Yim diterpa oleh kipas angin yang membuat rambutnya itu pun melayang ke atas. Lalu Yim pun diserang dengan sebuah rambut yang ternyata rambut tersebut berasal dari hantu Tahuan yang saat itu sedang menempel di atap rumah, sehingga membuat semua tubuhnya terlilit dengan rambut tersebut. Setelah itu, Jo yang pada saat itu diusir oleh Yim kembali ke kamarnya dan sedang asik joget-joget sendirian. Lalu Jo pun yang hobinya melepeh makanan meminum sebuah ramuan agar dirinya memuntahkan secara cuma-cuma. Kemudian Jo pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya yang sehabis muntah. Tetapi saat di kamar mandi, Jo terdapat sebuah tangan yang berasal entah dari mana. Lalu saat Jo yang sedang sikat gigi, terlihat di belakangnya terdapat sesosok yang mengerikan yang sedang melayang perlahan menuju ke atas. Jo pun langsung dipaksa untuk sikat gigi oleh hantu yang mengerikan tersebut. Sontak Jo yang sedang lari ketakutan, tiba-tiba tangannya si Jo ini berubah menjadi hitam. Ternyata tangan Jo yang berubah menjadi hitam berasal dari hantu itu yang tiba-tiba saja menjambak dan menyerang Jo sehingga membuat Jo ini pun terjatuh. Setelah itu ternyata si dokter ini pun kembali ke tempat telepon umum yang dimana si dokter ini ingin membakar sebatang rokok. Lalu dia pun tiba-tiba saja teringat akan rekannya yang bernama Tuang It. Ternyata Tuang It ini adalah sahabat dekatnya si dokter. Saking dekatnya mereka berdua ternyata pernah mandi bareng. Ya kemudian si dokter ini pun pergi ke mobilnya dan membuka bagasi mobil tersebut, yang ternyata di dalam bagasi mobil tersebut terdapat mayat Tahuan yang diawetkan dengan sebuah es batu. Sementara itu di rumah sakit, Suster Nuk yang terlihat sedang berada di kamar mandi sedang memperlihatkan sebuah test pack. Rupanya Nuk ini mengalami kehamilan. Saat Nuk kembali ke ruangan para suster, Nuk pun terlihat kaget karena melihat pasangan Am dan On tangannya yang menempel di meja tiba-tiba saja berubah menjadi hitam layaknya Jo yang saat itu mengalami hal yang sama. Lalu Nuk pun melihat sesosok hantu Tahuan yang saat itu sedang berada di sofa, sehingga Nuk yang ketakutan melihat sosok Tahuan melarikan diri ke dalam kamar mayat. Tunggu dulu, sebelum lanjut kita flashback dulu nih ya sobat santuy. Ya waktu itu Tahuan yang berniat bermain petak umpet berniat ingin mengagetkan sang dokter dengan berpura-pura menjadi mayat. Namun rencana si Tahuan ini pun berubah seketika karena Tahuan yang saat itu sedang bersembunyi menjadi mayat mengintip di balik kain melihat si dokter kekasihnya sedang melakukan mantap-mantap dengan adiknya yaitu si Nuk. Selesai beradegan mantap-mantap, Tahuan pun dengan keadaan marah dan kesal menarik rambut serta menyeret Nuk. Nuk pun mengatakan kepada Tahuan bahwa dirinya ini sudah hamil dan si dokter kekasihnya tidak ada niatan untuk menikah dengan Tahuan. Tahuan pun langsung mengamuk dan ditahan oleh para suster lainnya dengan izin dari si dokter yang sudah mengetahui kabar tersebut. Para suster pun mulai membunuh si Tahuan. Ya, kita kembali lagi nih ke kamar mayat sekarang. Si Nuk yang sedang ketakutan sambil memegang erat sebuah kain mayat merasa kaget karena sosok Tahuan yang masih hidup dan menangis, tetapi seketika tiba-tiba saja sosok Tahuan ini pun menghilang.
Kemudian Nuk pun menelpon sang dokter, namun tanpa diduga suara Nuk berubah menjadi lembut yang ternyata si Nuk ini sudah dirasuki oleh sosok hantu Tahwan. Ya, sementara itu Am dan On yang ingin melarikan diri tiba-tiba saja dicegat oleh sosok hantu Tahwan. Kemudian On berhasil melarikan diri ke dalam lift dan terpisah oleh Am. Lalu Am yang saat itu panik karena terpisah dengan On, ya ia langsung menelpon On yang pada saat itu Am sedang berada di ruangan security. Ya, di ruangan tersebut Am melihat On dari CCTV dan memberitahu bahwa di belakangnya terdapat sosok hantu Tahwan yang berada di lift. Seketika On yang sedang berada di lift, ya On pun langsung dijedotkan oleh hantu Tahwan ke dinding lift. Tidak hanya On, Am pun melihat sebuah rekan-rekannya mengalami hal yang sama, yaitu diteror oleh sesosok hantu Tahwan dari CCTV. Ya, hantu Tahwan pun mulai membalaskan dendamnya satu persatu. Setelah itu di kamar Yim pun masih berusaha untuk melepaskan dirinya dari lilitan rambut menggunakan lidahnya. Tapi sosok hantu Tahwan langsung memberi perubahan posisi pada tubuh Yim agar si Yim ini tidak dapat terlepas dari lilitan rambutnya dengan menggantungkannya dalam posisi terbalik, lalu mencelupkan Yim ke dalam akuarium sehingga membuat Yim ini kehabisan nafas dan akhirnya tewas. Lalu Joe yang saat itu jatuh ke dalam tong sampah dibuat menggelinding dan dipaksa untuk memakan sampah-sampah tersebut oleh tangannya sendiri, yang saat itu tangannya terkena kutukan oleh si hantu Tahwan. Kemudian Joe ini pun didorong oleh sebuah tas sehingga membuat dirinya memasuki suatu ruangan. Ternyata ruangan tersebut berisikan organ-organ manusia yang sedang diawetkan. Lalu saat Joe ingin melarikan diri, di balik pintunya pun tiba-tiba berubah menjadi dinding tembok. Sosok hantu Tahwan ini pun memaksakan Joe untuk memakan peniti sehingga membuat bagian mulut bawah Joe terlepas. Bahkan lidahnya Joe pun juga terlepas. Ya, sosok hantu Tahwan ini hanya melihat dengan senyuman jahat. Dan lidah si Joe ini yang terjatuh ke lantai, ternyata ini menjadi santapan kucing garong. Tidak sampai situ saja, nasib Joe masih mengenaskan. Ya, organ-organ di ruangan tersebut yang sudah diawetkan tiba-tiba saja melayang dan langsung masuk ke mulut Joe, sehingga membuat Joe ini pun tergeletak serta tak bernyawa dengan sebuah organ yang ada di mulutnya. Melihat kejadian ini semua, Am yang saat itu sedang berada di ruangan CCTV langsung menelpon On. Ketika On menjawab teleponnya, ternyata handphonenya tersebut sudah berada di balik pipi si On. Ya, ternyata di belakangnya terdapat sosok hantu Tahwan yang sedang berdiri. On pun langsung ditempelkan ke dinding lift sehingga membuat HP tersebut hancur di dalam mulut On. Dan akhirnya On memuntahkan HP beserta isi dan lidahnya. Jasad On pun tiba-tiba saja langsung berpindah ke dalam kotak, yang saat itu kotak tersebut berada di belakang Am. Tangan Am yang dirasuki dipaksa untuk menusuk jarum suntik yang besar ke ujung jari On. Dengan tangan yang kesurupan, mereka berdua pun dipaksa oleh hantu Tahwan untuk menggergaji kaki On, sehingga membuat On hanya bisa tertawa pasrah. Sementara itu, Nuk pun bertemu dengan suster seksi dengan berkepala tas. Karena ketakutan, Nuk pun menendang suster berkepala tas itu. Ya, tidak lama kemudian, Nuk pun membuka tas tersebut yang ternyata suster berkepala tas itu adalah suster AE. Ya, Nuk yang terlihat sedang mencoba melepaskan tas tersebut dari AE dengan menggunting jahitan di lehernya. Namun saat Nuk menarik benang jahitannya dengan secara paksa, seketika AE pun terdiam dengan mulut yang terbuka dan secara perlahan darah pun mengalir serta kepala AE lepas begitu saja. Nuk yang sedang ketakutan pun akhirnya melarikan diri menuju ke sebuah tangga, tetapi tanpa diduga di sana Nuk diserang oleh segerombolan suster-suster berwajah rambut. Karena Nuk tidak bisa kemana-mana, ya Nuk yang hanya bermodalkan tespek memberi perlawanan kepada segerombolan suster-suster tersebut.
Kemudian di ruangan CCTV ini, On sudah tewas yang terendam oleh kolam yang berisikan darah On sendiri. Karena pasangan sejenisnya sudah tewas, Ampun berniat untuk membunuh dirinya sendiri menggunakan gergaji yang ia genggam. Ketika si dokter yang saat itu sedang menuju ke rumah sakit, dokter pun kembali teringat masa lalunya, yang ternyata si dokter ini suka tidur bersama dengan sahabat dekatnya sendiri, yaitu Tuang It. Di situ pun Tuang It mengatakan bahwa Tuang It meminta si dokter untuk menikahinya. Namun si dokter ini pun menolaknya dan mengatakan kepada Tuang It kalau dirinya tidak akan menikahi seorang pria atau sesama jenis. Lanjut, Nuk yang saat itu berada di rumah sakit sudah berhasil melenyapkan segerombolan suster-suster itu dengan hanya menggunakan tespek dan dapat berhasil keluar dari rumah sakit itu. Tetapi saat Nuk ingin melarikan diri, tiba-tiba di tengah lapangan rumah sakit, Nuk pun kembali diteror oleh hantu Tahwan sehingga membuat Nuk pun terjatuh. Ya, di situ Nuk pasrah dan mencoba memohon ampun karena dirinya sedang mengalami hamil. Tetapi hantu Tahwan ini hanya memandangi Nuk dengan tatapan yang kesal dan langsung saja perut Nuk tersebut ditusuk dengan besi jemuran. Ya, kemudian tiba-tiba saja lambang rumah sakit tersebut terlepas dari asalnya dan terjatuh menggelinding ke arah tubuh Nuk yang saat itu sedang tergeletak di bawah. Tunggu dulu nih, ada flashback lagi ya sobat santuy. Ternyata saat waktu itu semua suster korban teror hantu Tahwan ini pernah menjadi kekasihnya sang dokter satu persatu. Dimulai dari On yang diyakini memiliki pipi yang mulus dan cantik, lalu si Ae yang selalu diberikan barang-barang yang mahal, lalu si Yim yang selalu disemangati untuk melakukan olahraga dan mempunyai tubuh yang seksi, serta si Jo yang selalu diberikan makanan. Ya, semua suster tersebut dijajah oleh sang dokter ini dengan memanfaatkan obsesi-obsesi para suster tersebut. Tidak lama kemudian, sang dokter pun akhirnya tiba di rumah sakit dengan menggendong sebuah mayat Tahwan. Tetapi tiba-tiba saja di ujung lorong rumah sakit tersebut, dia melihat sosok hantu Tahwan yang menggunakan baju pengantin sedang berjalan menuju ke arah dokter sambil meneteskan darah. Ya, di scene ini diperlihatkan ternyata Tahwan ini pernah menjalankan operasi kelamin. Ternyata Tahwan ini adalah seorang sahabat dekatnya si dokter. Yaps, benar sekali, yaitu Tuang It yang rela melakukan operasi kelamin agar dapat menikah dengan si dokter. Bahkan saat selesai operasi kelamin, si dokter ini dipaksa untuk merasakan dan meraba kelamin barunya Tuang It. Lalu sosok Tahwan ini langsung mendorong ke sebuah tembok dan memaksa untuk dinikahi. Tiba-tiba Nuk datang dengan membawa sebuah korek kayu. Ternyata Nuk saat itu berhasil menghindar dari lambang rumah sakit yang menggelinding ke arah dirinya. Nuk pun yang saat itu sedang membawa sebuah korek kayu, tiba-tiba saja ia langsung membakar hantu Tahwan itu, sehingga hantu Tahwan tersebut pun langsung terbakar habis-habisan tanpa ada sisa. Nuk dan si dokter ini pun berusaha lari dari rumah sakit. Tetapi tiba-tiba saja Nuk yang saat itu sedang hamil merasakan kesakitan seakan si Nuk ini ingin melahirkan. Tanpa diduga-duga Nuk pun melahirkan seorang bayi. Ya, bukan bayi pada umumnya, namun bayi ini ternyata seorang hantu Tahwan. Hantu Tahwan ini yang tiba-tiba keluar dari perut Nuk berubah menjadi sesosok Tuang It yang berusaha mendekati dan memaksa dokter untuk dinikahinya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke sobat santuy, itulah alur cerita dari film yang berjudul Cygnus. Nah, bagaimana menurut kalian dengan film ini? Apakah film ini sangat membagongkan atau bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, bagi kalian yang baru menonton video di channel Warung Santuy,
silahkan klik dulu tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan uploadan terbaru dari Warung Santuy. Ya, Warung Santuy pamit. Jangan lupa ingatan,